Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Irfan Purnama dengan NIM 20086-212, Resti Oktaviani NIM 20086-518, Aulia Putri 20086-159, dan Rizka Ramadhani 20086-094. Kami akan melakukan diskusi mata kuliah Masas pada pertemuan 1, lebih tepatnya pada PPT slide ke-17 sampai 21. Berikut saya akan membacakan isi dari materi tersebut. Manfaat atau pengaruh Masas pada jaringan tubuh. Yang pertama yaitu jaringan kulit dan lemak. Masas memberikan manfaat melonggarkan, perlekatan, dan menghilangkan penebalan terjadi pada jaringan bawah kulit. Dengan demikian perbaiki penyerapan terhadap lemak. Berikutnya yaitu peredaran darah. Secara mekanis akan memberikan bantuan pada aliran darah dalam pembuluh vena menuju jantung karena terdapatnya katup atau klep pada pembuluh vena serta tidak langsung menghalangi dari membaliknya aliran darah. Next. Berikutnya yaitu otot. Masas bermanfaat untuk melancarkan proses penyerapan sisa-sisa pembakaran yang terdapat dalam jaringan otot yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Berikut sistem persarafan. Masas memberikan rangsangan pada saraf sensibel dan motorik sehingga menimbulkan rangsangan secara langsung dengan proses refleks. Next. Kegunaan masas. Yang pertama itu masas dengan tujuan terapi adalah suatu usaha dengan jalan masas memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan patologi tubuh. Yang kedua, masas kecantikan. Suatu usaha dengan jalan masas menghindari pembentukan keriput dan kekeringan. Berikutnya masas kesehatan. Suatu usaha dengan jalan masas memelihara kesehatan, menormalkan fungsi organ serta berguna menghindari penyakit dan kelainan. Berikutnya masas olahraga. Bermacam-macam pegangan yang diterapkan dengan tangan kosong pada kulit yang tidak tertutup dari olahragawan yang sehat pasif dengan tujuan mempertahankan kondisi tubuh, memperbaiki serta menghilangkan kelainan-kelainan akibat olahraga yang merugikan. Tujuan dari masas yang pertama memperbaiki sirkulasi, membantu absorpsi atau penyerapan. Yang ketiga ekskresi atau pengeluaran. Yang keempat memperlancar distribusi energi dan nutrisi ke dalam jaringan, memperbaiki tonus otot dan fungsi syaraf. Yang keenam terapi. Yang ketujuh menjaga tubuh secara umum dalam kondisi yang baik. Yang kedelapan mencegah cedera. Yang ke-9 meningkatkan kinerja. Yang ke-10 merawat dan memulihkan mobilitas pada cedera jaringan otot. Baiklah, mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun tanggapan ataupun pendapat, boleh kita diskusikan pada diskusi kita kali ini. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya. Seberapa perlukah masas olahraga dilakukan? Dari yang saya dapat, di luar negeri, sport masas terapis sudah sangat lumrah digunakan oleh para atlet. Namun di Indonesia sendiri, penggunaan jasa sport masas terapis belum sebanyak di luar. Banyak yang mengklaim bahwa sport masas sebelum pertandingan dapat meningkatkan prestasi dari para atlet. Sport masas juga diyakini bisa meningkatkan performa dan berbagai penelitian dilakukan untuk membuktikan hal tersebut dan hasil dari penelitian pun beragam. Menurut American Massage Therapy Association atau AMTA, masas dapat meningkatkan kinerja, mengurangi rasa sakit, mencegah cedera, mendorong fokus, dan mempersingkat waktu pemulihan. Pada dasarnya melibatkan dua jenis tanggapan, yaitu respon mekanik sebagai akibat dari tekanan dan gerakan serta respon refleks ketika saraf merespons stimulus masas. Baiklah, jika ada pertanyaan, pendapat, ataupun tanggapan dari teman-teman yang lainnya, boleh disampaikan. Izin bertanya, Bang. Ya.
Aulia Putri. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa sajakah kegunaan mesek dan apa efek samping jika dilakukan? Yang kedua adalah, apa penyebab lebam pada tubuh setelah pemijatan? Oke, pertanyaannya disimpan dulu. Mungkin Resti bisa menjawab atau saya cek dulu. Bisa, Bang. Baiklah, Oke, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Putri. Yang pertama yaitu, apakah kegunaan masas seperti terapi memiliki efek samping jika dilakukan? Jawabannya, efek samping terapi pijat biasanya dapat membuat kita merasa nyeri keesokan harinya, namun pada umumnya terapi pijat tidak menyakitkan atau membuat tidak nyaman. Terapi ini harus memperhatikan kondisi kesehatan pasien dengan gangguan kesehatan tertentu. Untuk jawaban yang kedua, apa penyebab lebam pada tubuh setelah pemijatan dilakukan? Kondisi ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada sekitar kulit sehingga darah mengisi jaringan kulit dan menimbulkan ruam kulit. Namun, ada beberapa penyebab lebam pada tubuh seperti riwayat trauma atau luka yang terbentur, gangguan pembekuan darah, trombositopenia, efek samping dari obat-obatan, infeksi, dan kondisi medis lainnya. Itulah jawaban dari saya. Apakah ada yang mau menambahkan? Baiklah. Sepertinya jawaban dari Resti sudah cukup ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Aulia, mungkin bertanya. Atau saya aja yang bertanya. Apa saja manfaat masas olahraga untuk mengatasi cedera olahraga? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Mungkin saya bisa, Bang. Oke, boleh. Pertanyaan itu apa saja manfaat mesek olahraga untuk mengatasi cedera olahraga? Yang pertama adalah memperlancar sirkulasi darah. Yang kedua, mengobati cedera otot. Yang ketiga, mengatasi stres akibat cedera. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas tubuh. Yang kelima, mengurangi rasa cemas. Oke. Ada pertanyaan lain dari teman-teman mungkin? Ada, Bang. Saya mau bertanya. Silakan. Apakah efek yang dirasakan, saya ulangi, apakah ada efek yang dirasakan seseorang setelah melakukan masas? Dari sumber yang saya dapat, yaitu ada beberapa efek. Salah satunya itu efek fisiologis masas, ternyata dapat memberikan efek terhadap sistem kardiovaskular. Proses masas dapat melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi darah dan distribusi zat-zat gizi ke berbagai jaringan tubuh. Berikutnya, efek psikologi. Efek relaksasi dari masas dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan. Hal ini dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis sehingga akan terjadi peningkatan kadar dopamin dan serotonin serta pengurangan kadar kortisol. Baiklah, mungkin cukup diskusi kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.